madihamu doho dame nasia debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang dongan na hinaholongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dari Evangelium Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-24. Demikian kebenaran firman. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti punya pengalaman meminta kepada Bapa kita atau kepada orang tua kita. Entah itu duit, barang kecil, barang yang sederhana maupun barang yang mewah. Minta waktu, minta perhatian, bermain, bercanda, dan lain sebagainya. Itu wajar dan manusiawi. Persoalannya adalah apakah setiap permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh orang tua kita? Belum tentu. Bisa saja orang tua kita tidak mengabulkan karena belum waktunya untuk kita miliki. Misalnya ada seorang anak sekolah dasar meminta motor. Pastilah seorang ayah tidak akan mengabulkannya karena itu tidak cocok bagi anak itu. Artinya seorang ayah pasti akan mempertimbangkan setiap permohonan seorang anak kepadanya. Pertimbangan itulah yang terbaik bagi anaknya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama pasti terjadi bagi kita saat kita meminta kepada Bapa yang di sorga. Di dalam nas kita di pasal 14, kita belajar tentang meminta. Kita boleh meminta kepada Bapa dan Yesus memberikan garansi dan pengabulannya dengan satu syarat. Kita harus meminta di dalam namanya. Kunci dari pengabulan permintaan kita adalah Yesus. Artinya, Yesuslah kunci satu-satunya pengabulan permintaan kita itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah memiliki kunci. Entah itu kunci rumah, kunci motor, kunci mobil, kunci brankas, dan lain sebagainya. Untuk bisa membuka pintu rumah, mobil, brankas, menghidupkan mesin, mobil atau motor, kita pasti membutuhkan kunci tersebut. Kunci benar-benar memegang peranan yang sangat penting. Begitu juga dalam hal berdoa. Ada kuncinya yang dapat kita membuka pintu sorga, pintu berkat-berkat, menggerakkan Bapa bertindak dan memberikan jaminan bahwa doa-doa kita akan terjawab. Adapun kunci itu tak lain dan tak bukan adalah nama Yesus. Mengapa? Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tertulis di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah pengantara kita dan juru syafaat kita. Dia berdiri di tengah-tengah antara kita dan Bapa di surga. Karena Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ibrani 19 sampai dengan Ibrani 20. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan pendamaian antara kita dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan kita anak-anaknya untuk berdoa kepada Bapa di dalam namanya. Bila kita merasa bahwa doa-doa kita selama ini tidak mampu menyentuh hati Bapa, mungkin doa kita tidak sesuai dengan yang disampaikan Yesus dalam firman-Nya. Ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Bapa, kita harus memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kunci utama doa orang percaya. Jadi nama Yesus merupakan akses menuju kepada Bapa di sorga. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karena itu, bila kita ingin beroleh jawaban atas doa kita, tidak ada cara lain bagi kita selain harus menaati firman dan ajaran firman Tuhan dan berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang kasih, di dalam Yohanes 16 ayat 23b dikatakan, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku." Amanginang, ini adalah sebuah janji besar dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Janji ini seharusnya membuat kita semua berlutut dan memanjatkan permohonan kepada Bapa di sorga untuk semua wujud yang ada dalam pikiran kita. Akan tetapi, mari kita sejenak melakukan pemenungan. Apakah memang kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan berdoa di dalam nama Yesus itu? Berdoa dalam nama Yesus bukanlah sebuah rumusan ajaib atau magic formula. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah seperti seorang yang mendekati pintu rumah terkunci rapat-rapat, lalu ia berseru dengan keras, "Simsalabim, terbukalah hai pintu." Berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri melakukannya. Berdoa dengan iman yang sama, kasih yang sama kepada Bapa di sorga, dan semangat yang sama dengan semangat Yesus sendiri. Lukas 6 ayat 12. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam dalam kehidupan Yesus sendiri. Doa sedemikian mencerminkan hasrat kita untuk ambil bagian dalam persatuan antara Yesus dan Bapanya yang di sorga. Dengan demikian kita memiliki rasa percaya yang mutlak bahwa Bapa Sorgawi mendengar dan akan menjawab doa-doa kita, bahkan apabila kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Saudaraku yang kekasih, berdoa dalam nama Yesus menyangkut sebuah komitmen untuk mencontoh kehidupan Yesus yang menghasrati ketaatan kepada Bapa di sorga dalam segala hal. Seperti hal yang dilakukan oleh Yesus. Hal itu berarti menghanturkan permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong kita. Di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian, wujud-wujud doa kita kepada Bapa Surgawi menyerupai intensi-intensi yang dipersembahkan Yesus ketika dia masih hidup di dunia ini dan sekarang tetap dilakukannya di dalam sorga. Ibrani 8 ayat 16. Saudaraku yang kekasih, tidak semua hal bisa kita dapatkan dari orang lain. Ada hal-hal mungkin yang sangat rahasia yang tidak bisa kita utarakan kepada manusia. Mungkin kita merasa malu karena sangat lemah, mungkin karena perekonomian kita sedang memburuk, mungkin hubungan rumah tangga sedang tidak baik, atau mungkin ada hal-hal yang tak seorang pun mampu membantu kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini berkata, datanglah kepada Tuhan Yesus. Katakan kepadanya di dalam Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban-beban yang kamu tanggung sendiri telah sering Tuhan minta darimu. Ia ingin kamu meletakkannya di bawah kakinya. Ia rindu memberimu kelegaan. Dan Tuhan ingin kamu berdoa kepadanya. Tuhan ingin kamu mengutarakan isi hatimu. Tuhan ingin kamu meminta kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa yang kamu harapkan di dalam doa itu, itulah yang akan Tuhan perbuat di dalam hidupmu ketika engkau mengamini dan mengimaninya. Saudaraku yang kekasih, jangan ragu untuk meminta. Jangan ragu untuk meletakkan beban di bawah kaki Tuhan. Dialah Bapa yang sangat mengasihimu. Ia tidak ingin kamu menanggung derita seorang diri. Dia ingin memeluk dan meringankan hatimu. Karena kasihnya yang begitu besar kepadamu, ia rela menggantikanmu memikul semua beban-bebanmu di kayu salib. Setialah kepada Tuhan, maka ia juga akan setia memberikan jalan keluar dalam setiap perkaramu. Ia akan mengabulkan permohonanmu. Ada kuasa saat kita berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus bila kita berdoa di dalam namanya. Saudara yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pasti memberi yang baik kalau kita meminta yang baik pula. Mintalah dengan tulus dan sabarlah dalam menantikan jawaban doa kita. Maka pada saat kita menerima, sukacitanya yang kekal melimpah-limpah memenuhi hati kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kalau kita meminta yang baik untuk kita. Mintalah dengan tulus dan sabarlah menantikan jawaban doa kita. Maka pada saat menerimanya, sukacita yang kekal melimpah-limpah memenuhi hati kita. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Malia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.